Shalom. Selamat pagi. Puji nama Tuhan karena anugerahnya, kekuatan juga kesempatan yang Tuhan beri untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Ada orang yang punya kesempatan tapi tidak punya kekuatan lagi. Puji Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan kita berkesempatan, kita berkekuatan untuk berkumpul pagi ini untuk meninggikan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama berdiri, kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita yang terbaik. Kita menyiapkan pikiran kita. Sungguh kita hadir di hadapan Tuhan dengan segenap hati dan keberadaan kita. Kebaktian kita pada pagi hari ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 5 ayatnya yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita bersyukur Allah mengasihi kita dengan kasih yang besar. Dia menderita di atas Golgota untuk saudara dan saya. Oleh karena itu pagi ini kita katakan kepada Tuhan dengan segenap hati kita, ku datang Tuhan, ku datang pada salib.
karena Engkau mengasihi kami dengan kasih yang besar, dengan kasih yang tak terbatas, dengan kasih yang ajaib. Tuhan mengasihi kami. Tuhan mati buat kami ketika kami masih berdosa. Kami bersyukur Allah untuk cinta-Mu yang besar buat kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan buat kami, tuntunan Tuhan buat kami, topangan Tuhan buat kami. Oleh karena itu pagi ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kami hendak bersyukur, kami hendak memuji-muji untuk kasih-Mu yang besar atas hidup kami. Biarlah Allah Roh Kudus menolong setiap kami. Allah Roh Kudus menolong kami untuk bersyukur, untuk bersukacita di hadapan Tuhan oleh karena kasih Tuhan yang besar. Kami menyerahkan ibadah kami kepada Tuhan. Mari Kau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pagi ini. Dan Tuhan juga akan menolong setiap kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami menyerahkan segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita tak berdiri, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam maut, pada hari yang ketiga kami pulang dari antara orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang bersama, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari kemudian hidup yang kekal. Amin. Silakan ibu saudara. Kita akan bersama-sama mengangkat pujian. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Biarlah menguatkan kita bahwa sungguh berkat Tuhan di dalam hidup kita tidak dapat terhitung karena besarnya.
menyenangkan Tuhan juga memberikan hiburan buat saudara. Betapa besarnya berkat Tuhan. Kita akan bersama-sama buka Alkitab kita di dalam Ulangan pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-18. Ulangan 8 ayat 18. Saya akan bacakan untuk saudara. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dia telah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Kita akan baca sekali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya kepadamu seperti sekarang ini. Kita akan bersama-sama menyambut firman Tuhan. Kita akan bersama-sama berdiri. Kita akan bersama-sama berdiri. Kita nyatakan kepada Tuhan bahwa sungguh Tuhan yang memiliki kita, segala yang ada pada kita. Mari kita persembahkan hidup kita, segala yang kita miliki kepada Tuhan. Betapa hatiku
telah kami persembahkan kepada Tuhan. Oleh karena itu biarlah kiranya nama Tuhan dimuliakan melalui setiap kehidupan kami orang-orang percaya. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan boleh kembali mempersatukan setiap umat-Mu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Apapun keadaan kami percaya Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, dan kami juga terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan sakit, dalam kelemahan tubuh, dalam berbagai pergumulan. Kiranya Tuhan yang pilih, Tuhan bercampur tangan, Tuhan berikan kesembuhan, kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Bapak, biarlah puji-pujian yang sudah kami naikkan boleh sungguh menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kini saatnya kami akan bersama-sama mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu, Bapak. Biarlah kiranya Roh Kudus menolong kami sehingga kami boleh mengerti, memahami setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan, supaya firman Tuhan diberitakan, kami boleh mengerti dan memahami dan melakukannya di dalam hidup kami. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, saudara sekalian. Shalom. Semuanya sehat-sehat ya. Puji Tuhan ya, saudara. Saya percaya kalau kita pagi hari ini ada di ruangan ini, itu karena pemeliharaan Tuhan, karena berkat dan kasih yang daripada Tuhan yang dinyatakan bagi kita. Kurang lebih hampir 2 bulan kita online, kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih boleh terus bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari terus kita jaga protokol kesehatan ya, kita taati ya, kita jaga jarak, tetap menggunakan masker, karena kita harus melindungi diri kita sendiri dan kita juga menjaga orang lain. Baik saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Kristus, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Ulangan. Ulangan pasal yang ke-8. Saya akan membacakan sebagian dari perikop ini, saudara, ayat 1 sampai 8, dan nanti akan saya sambung ayat 17 dan ayat 18. Ya, Ulangan pasal yang ke-8, ayat 1 sampai ayat 8, dan kemudian nanti disambung ayat 17 dan ayat 18. Gyuyok Sinkin. Ulangan itu apa ya maksudnya? Seminki ya, Gyuyok Sinkin. Baik, jika sudah menemukannya, saya akan membacakannya buat kita sekalian. Demikian firman Tuhan di bawah perikop, bersyukur karena kebaikan Tuhan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi yang merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung.
Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Ayat 17 sampai yang ke-18 demikian. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, sampai sedemikian jauh kita sudah membaca bagian firman Tuhan ini, dan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini yaitu uangku dari Tuhan. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, perikop ini adalah pengajaran Musa kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel tidak lupa bersyukur kepada Tuhan. Saudara, bersyukur harusnya menjadi satu bagian yang tidak terlepas dalam kehidupan orang percaya. Sehingga dengan bersyukur ya, kita mengalami satu ketenangan, dan itu merupakan satu ucapan terima kasih, kesadaran kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, untuk mempermudah ya kita mengingat firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kita belajar 3I. Ya, kita akan belajar 3I. I yang pertama yaitu ingat perintah Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca di sana dikatakan demikian, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah engkau lakukan dengan setia. Ada satu tanggung jawab bagi bangsa Israel. Bangsa Israel yang sudah dipimpin, dituntun, diberkati oleh Tuhan. Kalau kita baca di dalam sejarah, saudara, bangsa Israel seringkali lupa, ya, melupakan Tuhan. Tidak jarang justru bangsa Israel sering menyimpang, menyembah berhala. Dia melupakan kebaikan Tuhan. Saudara, dia melupakan perintah-perintah Tuhan. Dia mengesampingkan Tuhan. Di dalam bagian ini Musa kembali menegaskan, ya, segenap perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini haruslah engkau lakukan dengan setia. Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat bagian ini, ya, kita diingatkan seberapa banyak perintah Tuhan yang kita ingat dalam diri kita. Sebelum pandemi terjadi, saudara, ya, di dalam setiap ibadah kita selalu membaca 10 hukum. Ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang rupa apapun yang ada di langit di atas, di bumi di bawah, ya, di dalam air di bawah bumi, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, ini yang menjadi satu peringatan perintah untuk kita lakukan. Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, di dalam ayat yang pertama ada beberapa hal, ya. Kenapa orang Israel harus ingat perintah, harus melakukan perintah Tuhan? Di dalam ayat ini dikatakan begini, supaya kamu hidup. Saudara, orang yang keluar dari kebenaran firman Tuhan, ya, yang keluar dari garisnya Allah, maka dia akan mengalami kebinasaan. Itu sebabnya dosa menjadi penghalang, dan setiap orang yang percaya pada Kristus, Kristus menjadi penebus atas dosa itu, supaya manusia berdosa beroleh pengampunan dan kembali kepada Allah, supaya mereka tetap hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Firman Allah adalah firman yang hidup. Firman adalah Yesus itu sendiri yang membawa kita kembali kepada Allah, mendamaikan kita dengan Allah, supaya kita tetap hidup. Saudara, kenapa bangsa Israel harus melakukan firman Tuhan? Yang kedua yaitu supaya mereka bertambah banyak. Saudara, bertambah banyak menjadi bangsa yang besar. Ini adalah janji Tuhan bagi bangsa Israel. Ya, bahwa dari keturunan Israel akan menjadi bangsa yang besar, seperti pasir di laut, seperti bintang-bintang di langit.
saudara, orang yang melakukan firman Tuhan dengan setia, dia akan memiliki janji Allah. Dia berada dalam perjanjian dengan Tuhan, dan dia akan menikmati janji Allah di dalam kehidupan. Yang berikutnya, supaya engkau menduduki negeri yang telah dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang. Saudara-saudara, tentu kita hidup di dalam perjanjian dengan Allah. Janji Allah yang kita pegang. Ketika firman Tuhan kita hidupi, ketika kita mentaati firman Tuhan, maka kita berada di dalam janji Allah yang membuat kita semakin teguh mengiring Tuhan di dalam segala keadaan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Kristus, kita belajar ini yang pertama, yaitu ingat perintah Tuhan. Yang kedua, saudara, di dalam perikop ini, ya, Musa juga mengajarkan yang kedua, yaitu ingat sejarah. Kenapa harus mengingat sejarah? Di dalam pembahasan di dalam perikop ini, saudara, ya, Musa memaparkan begitu banyak hal. Saya bacakan ayat yang kedua, ya. Firman Tuhan berkata begini, ingatlah pada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah kau berpegang pada perintahnya atau tidak. Musa mengingatkan perjalanan selama 40 tahun di padang gurun. Tuhan mengizinkan padang gurun ini terjadi supaya merendahkan hati mereka. Saudara, dalam perjanjian lama, di dalam sejarah, ya, kitab Kejadian, kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, di sana dicatat tentang kehidupan bangsa Israel yang dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, ya, yang keras kepala. Saudara, melalui padang gurun Tuhan ingin supaya mereka merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Kristus, selama 40 tahun di dalam padang gurun, dalam perjalanan di padang gurun, Tuhan mendidik bangsa Israel. Ya, Tuhan menguji kesetiaan bangsa Israel. Tuhan melatih bangsa Israel, ya, supaya mereka mempunyai daya juang yang baik. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Kristus, saya merenung-renungkan bagian firman Tuhan ini. Mungkin, ya, ini mungkin, saudara, sebagian orang memahami 1,5 tahun masa corona ini yang sudah kita jalani, ya, dan kita nggak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Ada sebagian yang menafsirkan ini seperti padang gurun yang Tuhan izinkan di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk apa? Untuk mendidik kita, untuk melihat kesetiaan kita, untuk melatih kita. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan atau tidak? Saudara, saya yakin kita percaya bahwa ini adalah masa-masa yang sulit bagi kita. Ya, saudara yang biasanya bepergian ke Jakarta, sekarang mulai bisa, meskipun syaratnya begitu banyak. Kita yang biasanya bisa bertemu sewaktu-waktu berkumpul dengan teman-teman kita, dengan rekan-rekan kita, dengan keluarga, sekarang begitu dibatasi. Saudara, di tengah-tengah keadaan yang demikian, apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap berpegang kepada janji Tuhan? Apakah kita tetap berani untuk menyatakan iman kita kepada Tuhan? Saudara, padang gurun Tuhan izinkan bagi saya dan saudara. Namun saudara sekalian yang Tuhan kasihi, jika kita melihat di dalam padang gurun itu sendiri, atau di dalam perjalanan di padang gurun selama 40 tahun itu, kita juga melihat ada pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang tidak berkesudahan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Kristus, di dalam ayat-ayat yang kita baca, di sana Musa mengingatkan bangsa Israel, selama 40 pakaian yang engkau pakai tidak menjadi buruk, kakimu pun tidak menjadi bengkak, engkau tidak kekurangan makanan atau minuman, Tuhan sediakan bagi mereka, supaya mereka mengingat, supaya mereka bisa bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Kristus,
Kalau kita hitung-hitung berkat Tuhan, seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, saya percaya kita akan kagum oleh kasih. Mungkin di antara kita sudah pernah ada yang kenal yang COVID-19, tapi Tuhan pelihara, Tuhan jaga kita. Kita bukan orang yang kebal, saudara. Tetapi di dalam segala keadaan kita percaya Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Tapi kita juga harus tetap waspada, menjaga diri kita dan menjaga Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Kristus, pemeliharaan Tuhan dinyatakan bagi saya dan saudara. Pemeliharaan Tuhan dinyatakan bagi bangsa Israel. Ini diingatkan, dinyatakan oleh Musa. Supaya apa? Supaya bangsa Israel ingat sejarah, ingat pimpinan Tuhan, ingat penyertaan Tuhan, sehingga dia boleh terus dibangun dan dia bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Kristus, terkadang kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita sehat, kita baru bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita sakit, lalu kemudian disembuhkan. Tapi pada waktu sehat, kita lupa berterima kasih kepada Tuhan. Bangun pagi kita tidak langsung mencari Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, tapi kita langsung sibuk dengan pekerjaan kita. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan, mari belajar dari bangsa Israel. Ingat perintah Tuhan, ingat sejarah, ingat apa yang sudah Tuhan lakukan bagi saya dan saudara. Bahkan bukan hanya pemeliharaan, tapi penebusan atas dosa-dosa kita, sehingga kita mempunyai jaminan akan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Kristus, yang kedua yaitu ingat sejarah. Yang ketiga, saudara ya. Yang pertama ingat perintah, yang kedua ingat sejarah, yang ketiga ingat sumber. Ya, sumber apa? Ya, kita coba lihat ayat 11. Demikian firman Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang. Saudara, yang ketiga yaitu ingat sumber. Dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca, kita menyadari bahwa sumber kekayaan, sumber kebahagiaan, sumber dari segala sesuatu yang kita punya adalah dari Tuhan. Musa mengatakan, janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan. Artinya apa, saudara? Ini ada satu tekanan. Ada sebagian orang merasa bahwa kalau saya kaya, kalau saya punya harta ini, kalau saya punya uang yang banyak, itu karena saya bisa bekerja. Saudara, Musa tidak menghendaki yang ini. Kita memang bisa bekerja, kita memang punya kekuatan, saudara. Tapi Musa mengingatkan supaya kita ingat bahwa kekuatan, kemampuan, kebisaan yang kita punya itu sumbernya daripada Tuhan. Segala sesuatu yang ada pada kita, uang kita, harta kita, segala yang kita miliki, itu berasal dari Tuhan. Sumbernya adalah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang memberi kekuatan kepadamu, sehingga kita bisa melakukan ini dan itu, sehingga kita bisa memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan Tuhan kepada kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan
berjanji memberkati setiap orang yang melakukan firman-Nya, ya, di dalam Ulangan 28 ayat pertama dan seterusnya, ya. Di sana dikatakan berkat ini akan menyampaikan kau jika kau mendengarkan baik-baik apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Daud juga mengutip di sana orang yang kesukaannya firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dikatakan apa saja yang diperbuatnya berkat. Jadi kuncinya apa, saudara? Kuncinya bukan kekuatan kita, kuncinya bukan kepandaian kita, tetapi kuncinya adalah kita ingat sumber. Kita melakukan apa yang Tuhan mau supaya kita lakukan, dan yang membuat berhasil adalah Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita renungkan dalam hidup kita sekali lagi, tentu selama kita hidup ada begitu banyak hal yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Pemeliharaan berkat yang daripada Tuhan kita terima setiap hari. Nafas yang masih bebas seperti ini, saudara, ya, meskipun dihalang-halangi oleh masker, ya, ada yang betah, ada yang nggak betah pakai masker. Saudara, sebelum kita mengenakan masker dulu, saudara pernah bersyukur nggak menghirup udara bebas? Ya, kadang-kadang kita lupa bersyukur. Kalau sudah ke tempat Pak Wira pakai oksigen, ya, nah baru menyadari ternyata nafas bebas itu berkat tuh. Saudara, mari kita ingat segala sesuatu yang ada pada kita bersumber daripada Tuhan. Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada kita, sehingga kita tidak merasa sombong, tidak merasa tinggi hati, tidak merasa bahwa segala sesuatu yang saya punya adalah oleh karena saya yang bisa. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Kristus, biarlah kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, ya, 3I. Yang pertama, saudara, yang pertama apa? Ingat perintah. Ya, yang kedua apa, saudara? Ingat sejarah. Dan yang ketiga apa? Ingat sumber. Ya, bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, apa yang ada pada kita, bersumber daripada. Mari kita bersyukur untuk setiap kemurahan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup saya dan saudara. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita sebelum kita memasuki perjamuan kudus dan berdoa. Kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, yaitu PPK 18, Besarlah Allahku.
firman Tuhan yang sudah kami renungkan, jika kami mengingat akan setiap kebaikan Tuhan, mengingat akan karya Tuhan dalam hidup kami, sungguh Tuhan, semua hanya oleh karena kemurahan dan anugerah-Mu kalau kami ada sampai pada saat ini. Ajar kami untuk terus mengingat akan kebaikan Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa mengingat akan campur tangan Tuhan di dalam hidup kami. Dan biarlah kami senantiasa bersyukur atas apa yang ada pada kami. Bapak, pada saat pagi hari ini, bersama dengan umat kami akan bersama-sama duduk semeja dalam perjamuan kudus. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan menolong. Tuhan menilik setiap hati umat Tuhan. Jika ada dosa, pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan, biarlah kiranya Tuhan berbelas kasihan, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Jika perjamuan kudus yang kami ikuti tidak mendatangkan hukuman bagi kami, tetapi semakin membawa kami dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan dan juga angkutan tubuh Kristus. Bapak, terima kasih dan menyerahkan perjamuan kudus pada pagi hari ini, bahkan setiap umat Tuhan yang akan mengikutinya senantiasa berada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Kristus, kami naikkan doa. Amin. Silakan duduk, teman-teman. Teman-teman yang terkasih, perjamuan kudus ini disediakan bagi saudara sekalian yang sudah dibaptiskan baik secara langsung maupun selang, baik di gereja Tuhan di tempat ini maupun di gereja-gereja lain. Jika saudara sudah dibaptiskan, dan beri kesempatan bagi saudara untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus. Namun saya mengimbau bagi saudara sekalian yang belum menyatakan iman saudara melalui baptisan kudus, supaya saudara tidak ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita angkat roti di tangan kita. Saudara yang Tuhan kasih, pada malam sebelum Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Ambillah dan makanlah, perbuatannya senantiasa menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan dengan kita. Sesudah Yesus mengambil cawan, mengucap syukur dan berkata, cawan ini adalah darahku, darah perjanjian yang dicurahkan bagi kamu untuk mengampuni dosa. Ambillah dan minumlah, perbuatan senantiasa menjadi peringatan anak-anak. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari saat ini kita berdoa dengan kasih di dunia boleh kita dalam doa syukur. Saya ada yang sudah ketemu ada soki. Tuhan pun kau ada ini dia pakai di chọn chuyên nhà cái pha nhỉ. Rồi cầm không ta đây nhìn đây xin. Sự tỏ cả đây nhìn đây kêu chuẩn hào sông đi cái gì. Một môn ký sông ký cũng là đây nhìn cái ơi xin. Một môn ký sông ký tuy là đây nhìn vì thay cái kim này. Chúa ada yang kam siapa ini, sakit jauh sih pun kau ada yang kesial sih, pun kau ada yang kian sok lagi ini, setahun ada yang keciap sih sok di Eva, jual pun kau ada yang juga di sih, mereka kita sok di yang beroi ada yang jumpa ini kita ambil cita siapa, di sini sok di pun kau ada yang lihat ada ini, sok di orwi yang ada yang, sok di kau yang ada yang sih, setahun ada yang cai ini. Otak es mai dong dong, tapi ada ini ada tiga kan seperti orang ada yang kuncai, mungkin secita dunia, ada kaciatan ini, ada bulan hai saya modern, ada restoran ini meja, ada getek sopiman, ada kaciatan itu jami jeke, ganti, gantian, atau sopi, soya sirpun kong ada ikan, ada anyam kesok tahu, nah ini pun Yesus itu kenya, amin. Amin. Tetap berdiri saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami juga duduk dulu.
Tuhan sudah ditaburkan bagi kita sekalian. Mari lakukan firman Tuhan dengan setia. Mari ingat senantiasa akan kasih karunia Tuhan. Mari ingat senantiasa akan pimpinan penyertaan Tuhan sebagai sumber di dalam kehidupan kita. Ini pulanglah, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan pimpinan serta penghiburan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai, menguatkan dan memberikan pimpinan kepada hidup saudara dari saat ini seterusnya, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kalinya untuk menjemput setiap orang yang percaya dan melakukan firman. Amin.